Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi aspek sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis. Sumber daya manusia adalah aset penting dalam upaya peningkatan kualitas suatu masyarakat. Sedangkan menurut Hasibuan, sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia menurut Bernardin dan Russell. Yang pertama ada rancangan organisasi yang terdiri dari perencanaan sumber daya manusia, analisis pekerjaan, rancangan pekerjaan, tim kerja atau sistem sosioteknik. Yang kedua ada rancangan performansi yang terdiri dari penilaian manajemen, program peningkatan produktivitas, penilaian performansi yang difokuskan pada klien. Yang ketiga ada staffing yang terdiri dari rekrut, affirmative action, pelayanan outplacement, pengangkatan atau orientasi, metode-metode seleksi pekerja. Yang keempat ada pengembangan pekerja dan organisasi yang terdiri dari pengembangan atau pengawasan manajemen, perencanaan atau pengembangan karir, program-program pembinaan atau asistensi pekerja, pelatihan keterampilan non-manajemen, program-program persiapan pensiun, penelitian terhadap sikap. Yang kelima ada sistem reward, tunjangan-tunjangan dan pematuhan yang terdiri dari program-program keamanan, pelayanan-pelayanan kesehatan atau medis, prosedur pengaduan atau disiplin, administrasi pengupahan atau penggajian, administrasi tunjangan asuransi, rencana-rencana pembagian keuntungan atau pensiun, hubungan-hubungan kerja. Yang terakhir ada komunikasi dan hubungan masyarakat yang terdiri dari sistem-sistem informasi, komunikasi atau publikasi kerja, sistem penyaranan, dan penelitian sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia juga memiliki fungsi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah usaha sadar dalam pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan dalam dan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah dirancang sebelumnya. 2. Rekrutmen. Menurut Schermerhorn tahun 1997, rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. 3. Seleksi. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak calon tenaga kerja yang ada. 4. Pelatihan atau training. Pelatihan atau training merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. 5. Evaluasi kerja. Sebagai bagian dari fungsi manajemen, fungsi yang evaluasi tidaklah berdiri sendiri. Fungsi-fungsi seperti fungsi manajemen dan pelaporan sangat erat hubungannya dengan fungsi evaluasi. Evaluasi sangat bermanfaat agar organisasi tidak mengulangi kesalahan yang sama setiap kali. 6. Kompensasi. Kompensasi adalah pemberian balas jasa baik berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai imbal jasa atau reward yang diberikannya kepada perusahaan. 7. Pengintegrasian. Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan sehingga tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. 8. Pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar tercipta kerjasama yang panjang. 9. Pemberhentian. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Pembahasan berikutnya adalah tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, tujuan sosial. Tujuan sosial manajemen sumber daya manusia adalah organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. 2. Tujuan organisasi. Tujuan organisasi adalah sasaran formasi yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. 3. Tujuan fungsional.
Tujuan fungsional adalah untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 4. Tujuan individual. Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap-tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai tujuan melalui aktivitasnya dalam organisasi. Pembahasan yang selanjutnya adalah aspek sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, ada desain pekerjaan. Setelah penentuan organisasi, maka kita akan menjalankan desain pekerjaan apa saja yang diperlukan untuk menjalankan organisasi. Kedua, deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan wajib dilakukan mengingat fungsi setiap departemen harus jelas, tidak terjadi tumpang tindih dalam kegiatan pekerjaan, dan menghindari adanya pengulangan pekerjaan yang sama oleh bagian yang berbeda. Ketiga, job value. Tujuan dari job value adalah penentuan nilai jabatan dengan kapasitas atas orang yang diperlukan. Nilai jabatannya akan dihubungkan dengan penghasilan yang akan diterima dengan tunjangan-tunjangan yang akan diterima, termasuk juga kesempatan jenjang karir. Keempat, kapasitas sumber daya manusia. Kapasitas akan menentukan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Kapasitas yang sesuai dengan kemampuan produksi perusahaan menjadi sangat penting. Kelima, rekrutmen. Pencarian sumber daya manusia menjadi penting karena disinilah dimulainya tahapan pertama pengenalan usaha kita. Keenam, ada productivity. Setelah seseorang bergabung dalam organisasi, maka produktivitas menjadi perhatian kita, karena kontribusi positif daripada setiap individu akan menghasilkan organisasi yang positif dan bertumbuh. 7. Training and development. Sejalan dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan teknologi, maka setiap sumber daya semestinya diberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan pekerjaan. Pelatihan bisa diberikan dalam bentuk soft skill dan hard skill. Soft skill adalah pelatihan untuk memperkaya pengetahuan karyawan akan hal-hal yang berhubungan dengan personal karyawan seperti motivasi. Hard skill lebih kepada pelatihan yang berhubungan langsung dengan pekerjaan agar bisa bekerja lebih lagi dari waktu ke waktu. 8. Performance appraisal. Biasanya dalam masa setahun, setiap karyawan akan mengalami masa-masa konsultasi dengan mendapatkan umpan balik dari kinerja yang dicapai selama masa waktu tertentu. Dalam penilaian keren ini, yang dinilai tidak semata-mata pencapaian hasil kuantitatif, tapi juga faktor-faktor proses dan kuantitas lainnya. 9. Kompensasi and benefit. Dalam setiap industri, pasti terdapat struktur kompetensi yang akan diberikan kepada karyawan yang terbaik. 10. Career planning. Selain pengembangan akan kemampuan karyawan, perlu diperhatikan juga pengembangan karir yang akan dicapai karyawan. Kompensasi dan tunjangan-tunjangan bukan satu-satunya yang dicari karyawan. Mereka juga ingin mencapai kemajuan untuk dipromosikan ke jabatan yang semakin tinggi, maka diperlukan sebuah perencanaan karir yang lebih jelas. Untuk setiap individu yang ada dalam perusahaan, khususnya untuk karyawan yang sangat bagus. Sekian penjelasan dari materi saya. Thank you.